Halo Sobat Codingpedia. Bertemu lagi dengan tutorial bagaimana sih cara menginstal Windows Subsystem for Linux. Jadi di video sebelumnya kan kita udah install feature di mana kita mengenable Windows Subsystem for Linux. Tapi ternyata setelah tadi saya baca-baca lagi, ternyata di Windows yang lama, masih Windows 10 yang lama dengan Windows 10 yang baru itu ternyata ada perbedaan bagaimana sih cara menginstal distronya. Jadi kalau di Windows 10 yang lama itu by default distronya adalah langsung pointing ke Linux Ubuntu 16.04. Nah, ternyata dalam perkembangan ya Windows 10 mengenable untuk banyak distro lain untuk diikutkan sebagai subsystem. Jadi tadi udah saya baca ternyata ada banyak ada banyak distro yang dipilih. Jadi mulai Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, OpenSUSE, kemudian ada Kali Linux, Debian, Fedora, Penguin dan Alpine WSL. Nah, karena kita nggak mungkin untuk kita nggak mungkin untuk nyobain semua satu-satu, maka kita akan pilih distro yang paling familiar. Kalau saya sendiri sih familiar dengan Ubuntu. Kita akan coba install yang Ubuntu 18.04 seperti ini. Tapi nggak dari link yang di sini, yang di Microsoft Store. Kita akan coba install manual. Jadi download and install from the command line atau script di sini. Jadi nanti linknya akan saya kasih di mana? Saya kasih di deskripsi videonya. Nanti teman-teman bisa install dari situ. Jadi kita klik dulu di sini. Jadi kita akan download manual Windows Subsystem for Linux distro package. Jadi kita akan milih dari beberapa pilihan ini dan pilihan kita jatuh ke Ubuntu 18.04. Ubuntu 18.04 yang di atas ya, jangan yang ARM karena arsitektur PC kita adalah arsitektur PC yang bukan mobile. ARM nanti digunakan untuk prosesor yang di mobile biasanya. Oke, kita gunakan yang Ubuntu 18.04, kita klik. Nah, ketika kita klik, dia akan menampilkan prom untuk download. Kita save aja. Kita save aja, misalnya di download seperti itu. Kita tunggu downloadnya selesai. Lumayan kenceng sih, jadi nggak terlalu lama. Jadi untungnya koneksinya juga nggak bermasalah pada pagi hari ini. Jadi lumayan kenceng juga. Tanggal muda, kuotanya juga baru di reset sama salah satu provider internet nasional Indonesia. Sambil kita baca-baca yang lain, jadi tadi yang istilahnya udah diinstal ternyata dia nanti tinggal di running aja. Jadi bisa diinstal seperti ini, add apps package ./update.appx. Tapi kita coba dulu sih, bisa nggak kalau kita nanti langsung double klik seperti itu. Oke, masih 2 menit lagi. Kita ngapain ya? Jadi ternyata ada beberapa perbedaan sih memang. Kalau dulu sih ketika kita install Windows Subsystem for Linux itu by default dia akan langsung install Ubuntu 16.04 yang ini ya. Jadi kita nggak perlu download manual seperti yang sekarang. Cuman kelemahannya adalah dia pasti akan langsung terpatok ke ini Ubuntu 16.04. Kita nggak bisa ganti distro yang lain. Sedangkan dengan Microsoft sudah menyiapkan beberapa package yang lain bagi yang mungkin lebih familiar dengan OpenSUSE atau mungkin lebih familiar dengan Fedora mungkin bisa nginstal yang itu kayak gitu. Kalau di kalau di PC Om Jatmika yang lama yang di kantor waktu itu memang langsung misalnya Windows Ubuntu 16.04 sih, jadi langsung bisa di running di PC-nya di PC kantor. Kalau ini adalah laptop pribadi buat kerja di rumah, work from home. Oke, masih kurang 2 menit. Jadi harapannya sih dengan dikasih banyak pilihan seperti ini orang akan lebih familiar karena memang masing-masing distro yang ada di sini kadang ada beberapa perintah maupun fasilitas ataupun fitur yang nggak sama seperti itu. Ini udah mau selesai downloadnya. Oke, 43 second.
lumayan kenceng sih. Jadi kalaupun misalnya apa namanya eh kita mau nyobain yang ada di sini, pastikan dulu kita lebih familiar sama yang mana, karena nggak semua distro itu mudah untuk dipelajari. Misalnya, wah aku mau jadi hacker nih, aku mau install Kali Linux aja. Beneran mau install Kali Linux, ntar nggak hafal sama toolsnya, nanti malah rusak konfigurasi networking atau konfigurasi security dari PC-nya. Jadi pastikan dulu teman-teman familiar dengan yang mana. Ini udah 8 second. Oke, udah selesai. Kita coba untuk buka open containing folder. Tada. Oke, ternyata banyak. Kita coba klik kanan, run as administrator. Ternyata nggak bisa. Kita double klik. Oh bisa. Jadi nggak bisa klik kanan run as administrator, tapi langsung double klik aja. Jadi ada pertanyaannya install Ubuntu 18.04, dia dari Trusted Microsoft Store App dan sebagainya, langsung ready. Kita coba install. Oke, cukup kenceng ternyata. Oke. Tada. Oke, dia masih melakukan proses instalasi. Jadi di sini Om Jatmika pakai SSD ya. Jadi relatif memang lumayan kenceng buat proses instalasi. Kalau teman-teman di rumah yang pakai ADD, ya berarti harus lebih sabar kayak gitu. Oke, jadi ditunggu, dia masih installing seperti itu. Oke. Nah, di prom Ubuntu 18.04, yang pertama kali ditanyakan adalah kita disuruh untuk bikin default Unix user account. Perlu diingat bahwa new Unix username ini boleh nggak sama dengan yang punya Windows kita. Jadi the username does not need to match your Windows username. Jadi kita boleh kasih nama sembarang. Jadi misalnya kita kasih nama Jatmika gini aja deh. Oke. Kemudian kita enter. Passwordnya apa? Passwordnya terserah, teman-teman boleh ngasih passwordnya sembarang. Nah, kenapa sih di Linux itu mesti butuh password? Karena kita nanti akan lakukan banyak perintah, namanya perintah sudo, super user do. Jadi ada beberapa perintah di mana dia membutuhkan akses untuk super user, artinya bukan user yang biasa atau user yang yang tidak punya hak akses. Jadi seperti kalau kita di Windows seringkali gunakan namanya run as administrator atau di running sebagai administrator. Nah, di Linux pun juga kalau kita ngerunning beberapa perintah yang cukup krusial, kita harus lakukan sebagai super user. Passwordnya misalnya kita kasih sembarang lah. Jadi kalau kita ngetik password di Linux, jangan kaget karena kita ketik seberapa banyak karakter pun kursornya nggak akan geser, tenang aja. Jadi memang ini adalah sebuah fitur security-nya dari Linux. Tapi kalau kita enter, kita disuruh ngetik lagi sama. Jadi kalau kita ngetik, kita juga nggak akan kelihatan yang tadi diketik apa. Jadi kita pastikan aja apa yang diketik di atas sama yang di bawah ini sama. Kita enter, Oke, password update successfully, installation successful, turun as administrator atau user root, use sudo command. Jadi seperti yang saya terangin tadi bahwa password ini pasti akan terpakai kalau kita running beberapa perintah, terutama yang berhubungan dengan file system yang dia membutuhkan akses untuk super user atau administrator seperti itu. Jadi ini prom dari Linux-nya udah terinstall. Jadi contohnya kalau misalnya kita ingin tahu kita dapat IP berapa sih di komputer ini, kita bisa pakai ifconfig. Oke, jadi loopback itu 127.0.0.1 ya, teman-teman pasti tahu. Localhost kan pasti IP-nya ini. Kemudian wifi 0, jadi interface wifi di laptop saya ini cuma satu, dia dapat IP 192.168.1.200. Ini udah bisa. Kemudian kita coba perintah untuk ngelist directory. Kalau ngelist directory dia pakai ls. Oh, nggak ada isinya. Kita pakai dir juga sama, nggak ada isinya. Berarti ini direktorinya kosongan ini. Oke, jadi sementara kayak gitu. Jadi kita tadi udah berhasil download dari websitenya Microsoft. Kita udah berhasil running juga. Ternyata nggak perlu run as administrator, kita tinggal double klik aja tadi.
nanti langsung keluar tampilan, dan begitu di running dia udah bisa ngerunning prom ini. Kita coba exit dulu. Exit itu buat keluar, kita ketik exit. Nah, caranya masuk lagi gimana? Jadi kita Windows kemudian run ya kayak biasanya ya. Kemudian kita ketik bash. Perintahnya adalah bash. Lah bash itu otomatis dia akan ngerunning prom Linux yang tadi udah kita install. Karena bash itu adalah terminal default dari Linux kayak gitu. Jadi kita cukupkan sekian untuk percobaan kali ini. Kita akan lanjutkan untuk eksplorasi fungsi subsystem ini ke depannya kayak gimana sih yang diperlukan nanti kalau kita udah memerlukan. Jadi sementara gitu dulu Sobat Codingpedia. Terima kasih.